있어요. 조심해요. 박으면 졌습니다. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Orang dewasa mah beda, semua terjadi begitu saja dan sat-set. Baru ketemu, baru kenalan, sudah ngajak bobo bareng saja. Dan diiyakan pula, So Ha-jin dan Kim Sin-won pun berpisah keesokan harinya. Sedangkan Soo-jong dan Joo-yeon kini terjebak hujan setelah tadi sudah membuat kehebohan di pesta. Joo-yeon pun flexing. Katanya ia bisa tahu akan datangnya hujan dari jam tangan pintarnya itu. Sungguh jam kesayangan. Dan karena seharian belum makan, akhirnya Soo-jong memaksa agar mereka makan dulu. Sengaja ia memesan minuman susu coklat yang langsung membuat Joo-yeon ngiler. Karena sudah tahu identitasnya, jadilah Joo-yeon pun menyeruput minuman kesukaannya itu meski sambil malu-malu. Sebetulnya Soo-jong ingin segera pulang, tapi Joo-yeon masih belum mengizinkannya. Dan ada satu momen di mana Soo-jong terlihat begitu senang. Karena ternyata di restoran itu, jika memesan suatu menu akan mendapatkan boneka lucu. Hal itu ternyata membuat Joo-yeon langsung terpana. Ia pun mempersilahkan jika Soo-jong ingin pulang. Dan akhirnya Joo-yeon memutuskan jika tingkat kewaspadaan terhadap Soo-jong diturunkan. Tapi dikira sudah damai, ternyata esok harinya saat Soo-jong ingin mengembalikan pakaian pada Joo-yeon, Joo-yeon malah ngajak gelut. Kalimatnya ngomporin banget, bikin Soo-jong kesal saja. Sedangkan karyawan lain hanya bisa elus dada melihat kelakuan dua orang itu yang sudah seperti musuh bebuyutan. Tapi meski begitu, saat bekerja, keduanya begitu kompak. Yang lain jadi tambah keheranan. Soo-jong dan Joo-yeon pun mulai inspeksi dadakan ke departemen store. Mencari tahu di mana masalahnya, kenapa departemen mereka tak punya pelanggan tetap yang baru. Sedangkan Kim Sin-won, ia jadi mumet dengan cinta satu malamnya, membuat tak fokus bekerja. Setelahnya dengan jujur, Soo-jong merasa takjub juga iri pada Joo-yeon. Ia pun meminta Joo-yeon untuk menyukai apapun semua hal yang disukainya. Karena sulitlah untuk menyukai sesuatu dalam waktu yang lama. Tapi Joo-yeon bisa melakukan itu. Toh hal itu tak mengurangi kemampuannya Joo-yeon sebagai ahli waris. Wah, Joo-yeon sedikit tersepona dengan kalimat-kalimatnya Soo-jong. Tapi kenapa tiba-tiba menjadi membahas hobinya Joo-yeon? Karena ternyata tadi saat inspeksi di satu toko kacamata di sana ada pelanggan rese yang komplain dengan harga perbaikan kacamata bermerek itu. Sebagai pemilik tentu Joo-yeon yang melihatnya langsung emosi juga. Tapi Soo-jong mencoba untuk menenangkan si pria gondrong di hadapannya dan membujuknya. Alih-alih mereparasi kacamata lama, lebih baik membeli kacamata baru dengan harga yang bahkan lebih murah. Karena Soo-jong akan memberikan diskonan karyawannya untuk si gondrong itu. Dan akhirnya si gondrong pun setuju. Lalu emosi Joo-yeon berubah menjadi kekaguman saat ia baru menyadari bahwa si pria gondrong itu adalah vokalis band kecintaannya. Wah, Joo-yeon dibuat terpana. Dan Soo-jong pun baru menyadari identitas si pria gondrong itu. Dan karena bosnya tidak bisa terang-terangan mengidolakan si gondrong, akhirnya Soo-jong mengajukan diri meminta tanda tangannya, bahkan berfoto bersama dengannya menggantikan Joo-yeon. Joo-yeon masih terus terpana sambil menekan tombol kamera. Sengaja banget ia memperbesar foto si gondrong tanpa memasukkan Soo-jong ke frame-nya. Dan suasana mendadak romantis kala Joo-yeon menarik lengan Soo-jong agar ia tak terkena air mancur. Dan setelah semua kejadian itu, baik Soo-jong maupun Ban Joo-yeon kini saling memuji pekerjaan masing-masing, membuat karyawan dan sekretaris Joo-yeon keheranan. Joo-yeon pun kembali ke ruangannya dengan dada yang berdebar kencang karena sudah mendapatkan tanda tangan sang idola. Rencananya Soo-jong akan melembur, tapi Joo-yeon datang dan melarangnya. Lalu dengan terbata-bata mengatakan jika ia memberikan gaun semalam itu untuk Soo-jong saja, toh toko laundrynya sudah tutup. Soo-jong hanya bisa terdiam karena Soo-jong itu kaget. Pada saat di rumah, ia sempat mencari tahu harga asli dari dress itu yang ternyata super mahal.
Lalu dengan hati-hati Juyeon menyimpan tanda tangan dari si idola. Tak lama Kim Shin Won datang. Dia yang bertamu tapi dia malah asik sendiri karena masih kesemsem dengan si pemilik resto. Keduanya lalu membahas tentang takdir dan Juyeon pun langsung teringat kejadian saat SMP dulu saat cintanya tertolak oleh cinta pertamanya si Strawberry. Shinwon pun langsung godain karena ia tahu banget kelakuannya si bocah Juyeon ini. Dan seperti bocah pada umumnya, Juyeon tak ketinggalan menambahkan koleksi dari hobinya itu. Dan saat pesanannya tiba, dengan serius dan hati-hati, ia mempersiapkan tempat untuk koleksi barunya. Sambil tak lupa membersihkan tempat persembunyian favoritnya itu. Juyeon benar-benar menikmati waktunya sebagai diri sendiri. Dan bersih-bersih itu pun ditutup dengan minum coklat kesukaannya. Pagi-pagi restonya Hajin kedatangan kado yang super mewah. Sujong pun langsung kesal ketika tahu jika itu adalah hadiah dari si naga api hitam. Wah, ternyata kakak cantiknya itu masih berhubungan dengan si bocil SMP labil. Pokoknya Sujong tak mau tahu, kado-kado itu harus dijual kembali. Dan selangkah lebih dekat lagi, niatnya Juyeon ingin pamer jam tangan pintarnya pada Sujong. Sujong kepo sampai tak terasa ia malah memegang tangannya Juyeon. Kebersamaan keduanya pun tertangkap basah oleh si sekretaris, di mana mereka langsung salting brutal. Tapi begitu memasuki ruangan, semua dikejutkan dengan penemuan mainan anak kecil. Juyeon seketika panik dan ia pun buru-buru pulang. Sedangkan Sujong dan lainnya bingung mencari pemilik mainan itu. Dan kejadian ini mengingatkan cerita masa lalu, di mana saat ditolak Sujong, Juyeon kecil kembali ke rumah dengan nenek yang sudah ada di sana. Karena ternyata hari itu tepat peringatan kematian orang tuanya Juyeon. Sang nenek pun menyalahkan kematian anak tercintanya dikarenakan Juyeon dan hobi kekanakannya itu. Juyeon bahkan sampai berlutut memohon ampun, tapi nenek tak kenal ampun. Jadi beliau membakar semua mainannya Juyeon. Bahkan mainan terakhir pemberian dari ibunya pun ikut dibakar. Sujong panik karena gaun tempo hari telah ia jual dan kini tiba-tiba diminta kembali oleh Juyeon. Oh, dasar pelin-pelan. Dan karena ternyata tadi Juyeon saat kembali, Jun sempat mendengar semua sedang bergosip tentang mainan itu yang jika dimiliki oleh orang dewasa sungguhlah sangat aneh. Juyeon pun jadi tambah bete dan kenalah ke Sujong, jadi meminta Sujong untuk mengembalikan gaunnya. Juyeon ternyata sudah salah menilai Sujong, dikiranya berbeda tapi ternyata sama saja dengan yang lain. Toko perkakas ayah mendapat telepon panggilan untuk perbaikan. Katanya ia bersedia membayar 5 kali lipat asalkan datang sekarang juga. Wah, mendengar duit yang banyak begitu, ia langsung diiyakan. Tapi Sujong yang akan mendatanginya karena ia pun memiliki lisensi untuk itu. Sedangkan sang ayah akan pergi ke klien yang lain. Ternyata telepon tadi itu adalah dari Ban Juyeon karena tiba-tiba alatnya yang baru datang itu ngadat. Maka dari itu dengan hati-hati ia mencari toko perkakas yang sesuai dengan kriterianya. Dan dapatlah toko perkakas milik ayah Sujong ini. Tanpa sama-sama tahu baik Sujong maupun Juyeon. Sujong mengikuti arahan sang klien baru untuk masuk ke dalam rumahnya dengan hati-hati. Sedangkan Juyeon ada di parkirannya sambil melihat CCTV. Tapi apa ini? Ternyata yang datang adalah wanita. Padahal jelas tadi di telepon suara laki-laki. Dan saat ditelepon, Juyeon pun menyadari suara di seberang sana terdengar familiar. Sedangkan Sujong juga baru menyadari siapa pemilik rumah ini karena melihat tanda tangan sang rocker kala itu. Wah, ternyata ini adalah rumah Ban Juyeon. Jian yang baru menyadari pun buru-buru berlari ke dalam rumah, sedangkan Sujong mulai menekan tombol ruang rahasianya Juyeon. Dan episode 3 pun berakhir dengan menegangkan seperti itu.